Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, di zaman modern saat ini, silaturahmi bersama saudara sangatlah mudah sejauh apapun mereka. Alat komunikasi saat ini telah canggih, dapat menghubungkan orang-orang dengan jarak berpuluh-puluh meter bahkan ratusan ribu kilometer. Namun bagaimana ceritanya jika ingin mengundang malaikat untuk datang? Malaikat yang dimaksud di sini adalah malaikat rahmat. Malaikat rahmat yang datang ke rumah seseorang tentunya memberikan rahmat, memintakan ampunan dan memberikan rezeki sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah rumah akan sangat diberkahi jika kedatangan tamu istimewa ini. Selain itu, keberadaannya di dalam rumah akan menenteramkan hati para penghuninya. Namun mengundang malaikat Allah tidak semudah mengundang sahabat dan kerabat. Ada hal-hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu agar mereka mau mampir. 7 hal berikut menjadi beberapa cara yang bisa dilakukan. 1. Menjaga kebersihan rumah. Meskipun rumah kecil, tidak mewah, asalkan bersih dan rapi, pasti akan membuat betah orang yang tinggal di dalamnya. Rumah yang selalu dijaga kebersihannya juga akan membuat tenang dan nyaman, terutama bila digunakan untuk beribadah. Ada pepatah bijak yang berbunyi, kebersihan adalah sebagian dari iman. Kata pepatah bijak itu pasti akan mengingatkan seseorang untuk senantiasa menjaga kebersihan. Bila kita beriman, pasti akan selalu menjaga kebersihan, tidak terkecuali kebersihan rumah. Dan ini pun salah satu cara mengundang malaikat agar mampir ke rumah. 2. Menjaga kebersihan kamar mandi dan WC. Setan dan jin paling senang tinggal di dalam ruangan yang gelap, kotor, berbau, dan juga pada air yang menggenang atau tidak mengalir. Di antara ruangan di dalam rumah yang paling sensitif tentunya kamar mandi dan WC. Ruangan tersebut harus senantiasa dibersihkan, diberi wewangian, dan bila perlu diberi penerangan lampu sepanjang malam. Jika kamar mandi dan WC tidak pernah dirawat dan dibersihkan, setan dan jin akan menjadikannya sebagai rumah baru mereka. Jika sudah begitu, bukannya mengundang malaikat datang, malah mengundang setan yang akan datang. 3. Rajin sholat dan dzikir. Bila melakukan sholat di rumah, usahakan jangan hanya di satu ruangan, tapi jelajahilah setiap sudut ruangan. Hal itu untuk menjaga agar tidak ada satupun sudut ruangan di rumah yang menjadi jalan masuk atau tempat tinggal setan dan jin. Dengan menjadikan setiap ruangan rumah untuk beribadah, malaikat akan senang datang dari pintu mana saja. 4. Rajin baca Al-Quran. Malaikat paling senang mendengarkan bacaan Al-Quran. Jika ada orang membaca Al-Quran, malaikat akan mendekat ke sampingnya dan mendengarkan bacaan itu hingga selesai. Rumah yang selalu digunakan untuk membaca Al-Quran juga akan tampak bersinar. Perumpamaan rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran adalah seperti kuburan, tidak bercahaya, suram, dan menakutkan. Ada hadis yang menceritakan bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janganlah kamu menjadikan rumahmu seperti kuburan dengan tidak pernah mengerjakan sholat dan membaca Al-Quran di dalamnya, karena setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah." Hadis riwayat Muslim. 5. Tidak ada benda-benda yang dilarang. Apa yang disukai setan tidak disukai oleh malaikat. Benda-benda seperti patung, boneka, guci, gambar makhluk hidup adalah media yang sering digunakan oleh setan dan jin untuk menempatkan diri mereka. Mereka senang bersarang di dalam benda-benda tersebut. Sebaliknya, malaikat tidak mau masuk ke rumah yang di dalamnya ada patung. Ada hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar patung." 6. Biasakan sholat malam. Di sepertiga malam, malaikat akan mencari orang-orang yang melakukan sholat malam, lalu turun dan mengaminkan doa mereka. Jika begini, alangkah indahnya bila kita bisa sholat qiyamul lail setiap malam. Pasti malaikat akan senantiasa datang dan mengaminkan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Tidak memelihara anjing di dalam rumah. Anjing adalah hewan yang menyerupai setan dan bisa melihat setan. Di tubuhnya menempel najis.
sehingga umat Islam dilarang memeliharanya jika tujuannya menyalahi syariat. Satu riwayat menceritakan bahwa Rasulullah SAW sedang mengadakan perjanjian dengan malaikat Jibril. Tapi malam itu malaikat Jibril datang terlambat. Ketika Jibril datang, Rasulullah SAW bertanya, "Mengapa engkau terlambat?" Jibril menjawab, "Karena tadi di rumah itu ada anjing. Ketahuilah, kami tidak akan memasuki rumah di dalamnya terdapat anjing dan gambar patung." Hadis riwayat Muslim. Apapun itu, baik rumah pribadi, rumah kontrakan, rumah sewa, rumah sepetak atau rumah gedong, jangan hanya digunakan sebagai tempat tinggal saja, tapi gunakanlah untuk hal-hal yang baik. Insya Allah rumah akan dipenuhi keberkahan. Sahabat yang beriman, itulah 7 hal yang bisa mengundang malaikat rahmat datang ke rumah kita dan memberi keberkahan atas izin Allah. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semut merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah yang memiliki tubuh begitu kecil. Semut banyak ditemukan di mana-mana, di makanan, di tanah, pohon, serta banyak di lingkungan sekitar. Semut merupakan salah satu makhluk yang memiliki banyak keterampilan. Mereka cerdas dan mereka pandai bersosialisasi. Semut tidak hanya bisa membuat seseorang terhibur saat mengamatinya, namun bisa pula membawa kematian bagi orang yang mengganggunya, khususnya bagi semut yang berbisa. Jika kita mengamati semut, tentu yang ada di pikiran kita adalah makhluk kecil yang tidak memiliki kekuatan apapun, sehingga mudah bagi kita untuk mengganggu atau bahkan membunuhnya sekalipun. Namun sebenarnya untuk apakah semut diciptakan? Allah Maha Agung. Dia merupakan pencipta yang sempurna bagi semua makhluknya. Allah tidaklah menciptakan sesuatu yang sia-sia, melainkan semua pasti ada makna dan kegunaannya. Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimaksud adalah, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka." Surah Ali Imran ayat 190-191. Untuk apa Allah ciptakan semut dan apa manfaatnya? Kemuliaan semut jelas bisa ditemukan di salah satu nama surah dalam Al-Quran, yaitu surah An-Naml. Jika kita mau mengamati dengan baik, kita bisa menemukan banyak manfaat diciptakannya semut dalam Islam, ialah sebagai berikut. 1. Saling tegur sapa. Semut mengajarkan kita untuk selalu bertegur sapa ketika bertemu seseorang. Jika kita amati, setiap kali ada semut yang bertemu dengan rekannya, dia akan berhenti sejenak. Dari kejadian ini, kita bisa petik pelajaran, yaitu saling bertegur sapa saat berpapasan dengan teman. Akan lebih baik lagi jika kita mau menegur, dan jangan lupa untuk membiasakan tersenyum. Biasakan pula untuk saling mendoakan supaya kita selalu berada di dalam keberkahan. 2. Berjalan di jalan yang lurus. Jika mau mengamati semut dengan baik, kita akan melihat garis teratur yang jika dilihat dengan dekat, garis tersebut merupakan rombongan semut yang tengah berjalan dalam satu baris. Dari sini bisa kita petik pelajaran. Ketika berjalan, sebaiknya kita mengambil jalan yang telah ditentukan, yakni jalan kebenaran. Hal ini juga memberi pelajaran bagi kita untuk selalu berada di jalan yang lurus supaya tidak tersesat di dunia gelap dan jatuh pada kesesatan. 3. Saling berbagi. Semut merupakan makhluk Allah yang mengajarkan kita untuk saling berbagi. Ketika kita melihat satu ekor semut yang mendapatkan makanan, beberapa saat kemudian akan ada beberapa semut yang datang untuk menikmati makanan bersama-sama. Hal ini memberikan pelajaran yang baik bagi kita untuk selalu berbagi dengan sesama. Seberapapun rezeki yang kita dapatkan, saling berbagi merupakan hal yang baik untuk dilakukan. Berbagi tidak membuat harta yang kita miliki berkurang, melainkan akan terus bertambah dan bertambah. Mengingat kita adalah makhluk yang sempurna,
kita berakal dan memiliki ilmu, tentu kita tidak boleh kalah dengan hewan kecil yang bernama semut. Kehebatan lain yang bisa ditemukan dari hewan kecil ini adalah kelihayan mereka saat membuat sarang. Semut mampu membangun tempat tinggal mereka dengan baik tanpa melakukan perhitungan matang-matang seperti apa yang para arsitek lakukan. Semut juga tidak bekerja membangun sarang dengan mengikuti arahan layaknya arahan dari mandor. Jika kita mau renungkan, ada banyak sekali manfaat diciptakannya semut dalam Islam. Sahabat yang beriman, itulah beberapa poin yang bisa kita pelajari atau kita ambil dari makhluk kecil yang bernama semut yang diciptakan oleh Allah sebagai sebuah bahan tafakur untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.